Eh, jadi intinya ada Rhoma Irama jilid 2 ini berarti ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan video saya pertama tentang Rhoma Irama dan Ba'alawi bagaimanapun juga harapan saya memberikan pencerahan. Tapi ternyata banyak sekali komentar yang dalam tanda petik rendahan dan murahan gitu ya. Salah satu contohnya ini, kenapa kamu lebih membela Ba'alawi ya, yang penjajah, lebih percaya kepada Ba'alawi bla 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 bla. Oke, intinya begitu, banyak sekali hal yang senada seperti itu. 3 poin insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya di posisi netral ini ya. Poin pertama, Indonesia ini hari ini kenangan rezim laknatullah 10 tahun yang lalu. Indonesia saat ini hutangnya itu lain bunga, hutang saja itu 7.000 lebih, 7.140 sekian triliun, 7.000 triliun hutangnya. Itu kalau dibagikan kepada rakyat Indonesia, yang dibagi 280 juta rakyat Indonesia, itu masing-masing terhitung 26 juta ya. Jadi 7.140 sekian triliun itu seandainya seandainya disebar kepada 280 juta rakyat Indonesia, itu masing-masing dapat 26 juta. Artinya paradoksnya, kebalikannya adalah dengan hutang itu kita rakyat ini 280 juta rakyat Indonesia ini sudah dibebani hutang sama negara 26 juta. Jadi kamu anak cucumu itu sudah kena beban 26 juta, dibebani hutang ya oleh rezim laknatullah, oleh pemerintah. Ya, termasuk pajak-pajak. Jadi begini yang mau saya sampaikan, kurang lebihnya begini. Indonesia ini banyak hutang, Indonesia ini kacau, Indonesia ini dijajah. Itu bukan oleh Ba'alawi ya. Nikel bukan Ba'alawi, laut bukan Ba'alawi, reklamasi bukan Ba'alawi, Meikarta bukan Ba'alawi, PIK 1, PIK 2, PIK berapa itu bukan Ba'alawi, Morowali, Manado, Sulawesi, mana itu, Banten, Tangerang, Jakarta, reklamasi di ujung-ujung bibir-bibir pantai itu bukan Ba'alawi ya. Jadi hutang negara ini yang bikin rakyat susah ini, cari pekerjaan susah ini, yang makan uang negara, yang korupsi uang dana haji, reklamasi, EKTP, hutang korupsi ribuan triliun, itu bukan Ba'alawi ya. Buka matamu, buka pikiranmu. Saya nggak ada hubungan sama Ba'alawi, saya hanya berusaha mendudukkan porsinya ya. Ba'alawi mengaku nasab, itu kan bohong, penipuan, pembodohan ya, nggak apa-apa, dosa ditanggung sendiri. Jangankan Ba'alawi, dulu di Indonesia juga ada profesor, doktor, kiai haji ngaku langsung turunan Rasulullah, nasabnya nyambung sama Rasulullah, dulu juga ada. Ada orang ngaku anak PKI, aku keturunan PKI, nggak apa-apa. Kenapa? Jadi anggota DPR, padahal PKI itu partai terlarang. Ba'alawi bukan partai terlarang. Pengkhianat yang sudah jelas-jelas terbukti itu PKI. Penjajah yang benar-benar penjajah itu oligarki, bukan Ba'alawi. 1% penduduk Indonesia, 1% orang, 2% orang menguasai hampir separuh bumi pertiwi di Indonesia ini, bukan Ba'alawi. Slow motion ya. 1 atau 2%, ada segelintir orang, 1-2% menguasai hampir seluruh, bahkan ribuan hektar tanah Indonesia ini ya. Sawit, batu bara, nikel, itu bukan Ba'alawi tapi oligarki.
Mbak Alawi itu penipu, terus kenapa? Mbak Alawi itu pembohong, terus kenapa? Mbak Alawi itu begal nasab, terus kenapa? Biarin dosa ditanggung sendiri. Saya tahu, orangnya saya tahu, manusianya saya tahu, begal-begal nasab itu saya tahu. Itu mau diapain? Yang ngancam kedaulatan rakyat itu musuhmu yang nyata, yang bikin utang itu loh, yang ngemplang dana haji, yang bikin bandara mangkrak, uangnya rakyat dibikin bandara, bandaranya mangkrak, uangnya rakyat dibikin pelabuhan, pelabuhannya mangkrak, ya kan, uangnya rakyat dibikin jembatan, jembatannya mangkrak. Itu musuhmu. Lah kalau cuman ngomong dosa, yang menghujat-hujat Mbak Alawi itu, ini izin ya, Mbak Alawi begal nasab, Mbak Alawi bajingan, Mbak Alawi apalah, kafir, dajjal, ayo boya ngaca malam-malam, kamu juga perokok berat, kamu juga pemabuk, ya kamu juga nggak sholat, ya kan, dosamu kamu juga bohongi istri, kamu juga selingkuh di belakang istri, kamu ngamplengi istri, kamu ngamplengi anak, anakmu terlantar, SPP anakmu nggak kebayar. Kamu itu juga pengkhianat, bajingan juga kamu itu. Ini saya ngomong kamu itu umum ya. Kamu tuh pengkhianat, kamu tuh bajingan. Pengkhianat rumah tanggamu, bajingan rumah tanggamu, kamu juga pemabuk, peminum, pemadat, penzina, sama. Kamu juga dukun, sama. Kalau ngomong dosa kolektif itu sama. Tapi ingat, kita ini nanti di hadapan Allah ini kan kurang bengis bagaimana Umar bin Khattab, ya, bunuh bayi perempuan, ngubur bayi hidup-hidup, kurang bengis bagaimana Hindun, ya, mencucup jantungnya pamannya Rasulullah, memusuh Rasulullah, kurang bengis bagaimana, kurang jahat bagaimana. Baca itu mantan-mantan penjahatku. Tapi alhamdulillah akhirnya Hindun masuk Islam, akhirnya Hindun menjadi panglima perang setelah Rasulullah wafat. Akhirnya Umar bin Khattab menjadi singanya Allah, garda terdepan membela Islam. Dulu siapa nyangka Umar bin Khattab jahilahnya kayak gitu. Jahiliyahnya Mbak Alawi nggak ada apa-apanya dibandingkan jahiliyahnya Umar bin Khattab. Kalau Allah berkehendak dapat hidayah. Gitu teman-teman ya. Saya hanya ingin mengembalikan otakmu ya, kalau mau. Musuhmu itu yaitu koruptor, itu intinya. Kamu itu loh, token listrik gak kuat beli, ya kan? Kamu itu menjilat kan? Kamu malak-malak perusahaan, kamu malak-malak orang jualan, kamu malak-malak tukang parkir, kamu tuh ngemis hidupmu, menjilat hidupmu, menjilat ke oligarki, menjilat ke Cina, menjilat pengusaha. Hidupmu itu susah. Mengemis hidupmu tuh, mental pengemis. Dan yang membuat mentalmu pengemis, yang membuat istrimu susah, yang membuat SPP anakmu nggak bisa bayar, itu bukan Mbak Alawi, itu oligarki. Penjajah sejati itu oligarki, penjajah ekonomi, pembajak budaya, pembajak ekonomi, penjajah budaya, penjajah ekonomi, penjajah politik. Kalau ngomong dosa, ya banyak, Mbak Alawi bangsat banyak. Tapi ya, apain juga, kenapa? Semoga Allah dapat kasih hidayah, kan gitu. Kamu juga bangsat, sama. Untuk Bang Haji Roma Irama. Bang Haji, saya nggak mungkin tidak takdim kepada Anda, itu saya nggak mungkin. Mau bagaimanapun Anda, saya tetap takdim. Ya, tapi jadi gini Bang Haji, ditampar satu orang itu lebih baik daripada dicium 1000 penjilat. Ditampar satu orang itu lebih baik daripada dicium 1000 munafik. Dikritik satu orang yang tulus itu lebih baik daripada dipuja-puja 1000 penjilat. Nah, saya ini salah satu orang yang mengkritik jenengan atau mengingatkan sampean atau bahkan mungkin menampar sampean karena cinta, karena sayang. Bahkan ada satu lagu yang mungkin sampai ciptakan saya belum lahir. Akulah saudaramu, seayah dan seibu. Itu lagu itu diciptakan ketika saya belum lahir. Aku sangat menyayangi sampean Pak Haji. Aduh, sudah 10 menit. Jadi intinya Pak Haji, insya Allah ya, jangan begitu Pak Haji.